Di sini saya akan mengerjakan proyek akhir, yaitu membangun simulasi Intrusion Detection System atau IDS. Nah, di sini sebelumnya saya sudah menginstal 3 VM, yaitu Ubuntu, pfSense, sama Kali Linux 2023. Berhubung saya menggunakan data dan ini VM-nya lumayan gede dan jaringan saya juga kurang memungkinkan, jadi saya menginstalnya. Namun saya akan menjelaskan apa saja yang di setting ketika install, yaitu yang pertama sebentar. Nah, itu yang pertama, kita ke sini dulu, ke media, ke network, kena network. Nah, ini kita menambahkan. Nah, sebelumnya kan network kita tinggal mengubah ininya menjadi pfNAT dan ininya menjadi 172.28.0.24, menjadi seperti ini. Nah, nanti gunakan untuk menghubungkan 3 VM tersebut. Kemudian pada pfSense yang pertama kita menyeting, ini kita pada settingan nanti kita mengaturnya menjadi FreeBSD. Kemudian di network kita mengganti ini menjadi network dan pfNAT. Kemudian di adapter 2 ini kita centang begini. Kemudian kita mengganti internal network dan mengganti namanya menjadi pf internal, dan ini nanti harus sama dengan Ubuntu. Ini kita start. Nah, sembari menunggu VM itu, kita mengatur ini juga Ubuntu. Yang kita atur di sini cuma networknya yang bagian adapter 1, kita mengubahnya menjadi internal network dan mengganti namanya seperti pfSense sebelumnya. Ini kita start saja. Dan untuk Kali Linux juga kita mengaturnya seperti agak beda. Kita networknya itu kita buat NAT network dan pfNAT untuk name-nya. Ini kita tunggu sebentar. Nah, di sini untuk pertama, di sini saya sudah menyeting pfSense. Namun yang saya lakukan itu adalah mengganti LAN dari M1 menjadi IP-nya menjadi seperti ini. Caranya yaitu kita menekan tombol 2, kemudian kita pilih yang LAN bagian nomor 2, kemudian no, kemudian ini kita enter the new. Ini kita membuat IP-nya itu.
yaitu 192.168.0.1 ya, seperti ini. Kemudian ini kita milih 24, ini kita skip aja, ini no, ini kita skip juga, ini no juga. Nah ini enter. Nah pada bagian ini kita untuk sebagian nah di bagian ini kita cek apa M1 nya tuh connect apa enggak dengan cara menekan 8 yaitu shell. Kita lihat apakah terkonek apa tidak. Nah di sini dia tidak terkonek ya, yang bagian inet 6 nih. Dia nggak membaca IP kita. Nah caranya itu gimana? Kita kembali dulu, kita ke assign interface ini nomor 1. Ini kita tekan yes. Ya. Nah ini kan disuruh untuk memilih WAN dan LAN Yang untuk bagian WAN kita pilih M0 ya, M0. Terus yang LAN kita memilih M1. Yes. Nah ini dilakukan berulang kali ya guys ya. Kadang ini tidak bisa sekali, 2 kali. Dan untuk sebagian laptop mungkin permasalahannya begini. Nah ini sepertinya berhasil. Coba kita cek config M1. Nah ini kan belum berhasil ya, jadi kita lakukan sekali lagi. 1 yes, enter, M0, M1 yes. Coba kita cek kembali apakah udah bisa apa masih belum. Nah ini dia bukti yang udah bisa ya, IP nya kebaca. Ya ini IP nya udah kebaca. Kemudian kita exit aja, kita masuk ke Ubuntu. Aduh, nah di sini tadi pas menginstalnya kita harus menyeting networknya juga. Namun di sini saya sudah mengaturnya. Jadi saya akan memberitahu. Jadi caranya itu begini, kita buat network. Nah kita mengklik where connection one ini 2 kali. Di sini kita memilih IP for setting. Nah di sini kita ubah. Ini awalnya kosong. Di sini saya sudah mengisinya. Yang address kita mengisi 192.168.0.5, netmask 24, dan gateway nya 192.168.0.1. Dan ini DNS servernya juga kita ganti menjadi 8.8.8.8. Kemudian setelah diisi kita mengklik save. Kemudian kita masuk ke LAN, ke browser. Ini tunggu sebentar lagi looping. Ini kita masuk ke HTTPS.
ini aja sudah saya ini 1.2. Ini kita masukkan admin, dan di sini passwordnya pfSense. Namun saya sudah mengubahnya menjadi password yang saya masukin. Kemudian di sini kita masuk ke ini udah saya ubah semuanya. Ini saya sudah mengubah sebagian. Kita akan melanjutkannya ke kita melanjutkannya ke tab interface 1, karena di sini saya sudah mengubahnya. Jadi yang saya ubah di sini berupa apa saja, yaitu pertama saya mengubah dari username Shubun, hostname, domain, dan DNS. Kemudian nanti time zone-nya saya ubah menjadi Asia Jakarta. Dan terakhir itu untuk LAN IP address-nya itu nggak ada perubahan, nanti diklik reset aja dan mengganti password untuk admin tadi. Kemudian selesai, nanti ada seperti notice, kita tinggal save dan agree aja. Kemudian kita masuk ke dashboard yang kita nge-disable atau ngeblok, yaitu kita masuk ke tab 1. Tab 1 itu ada di sini di interface, kemudian 1, kemudian kita cari yang paling bawah. Nah ini sebelumnya itu ini tercentang seperti ini, namun kita akan ngeblok. Kita uncheck keduanya, terus kita save. Ini kita menekan apply change juga. Sabar, saya cek sekali lagi ya. Ini apply change. Kemudian kita masuk ke rule. Ini kita masuk ke rules itu ada di mana ya? Di farewell, di rules ini. Nah di sini saya sudah membuat rulesnya ini, namun saya akan mengerjakannya kembali, yaitu dengan cara pertama kita add ininya, kemudian kita ini paste. Nah ininya kita ganti menjadi ICMP. Kemudian ini kita biarin any aja, ini kita biarin any. Lalu ini deskripsinya itu kita harus destinasinya itu kita harus one address. Kemudian terakhir itu kita harus membuat deskripsinya ini allow ICMP. Kita save. Ini kita apply a change. Nah
dia itu ada di sini. Nah ini dia. Nah ini kita hapus aja yang barusan. Nah kita play change. Nah kemudian rule-nya sudah ditetapkan, kita membuat port forwarding. Itu yang pertama, kita masuk ke terminal. Nah di sini kita sudo apt update ini. Nah setelah itu kita menginstal apc2, namun di sini sepertinya saya sudah menginstalnya. Ini nah kan, nah saya sudah menginstalnya. Langsung saja kita aktifin apc nya, service apc2 status. Nah ini sudah hidup. Kemudian kita masuk ke browser tadi, kita masukin https ini untuk mengecek 92.168.0.5. Nah di sini sepertinya terjadi error 92.168. Oh ini saya salah, ini harusnya tidak pakai http saja. Nah ini berhasil. Kemudian kita masuk lagi ke dashboard AdSense-nya ini. Nah di sini kita masuk ke NAT. NAT itu ada di farewell juga di bagian sini. Nah ini saya sudah buat juga NAT-nya 2, namun akan saya coba kembali. Nah itu caranya itu kita menekan add. Nah di sini kita interface-nya kita pilih one, terus address-nya ini sudah benar, IPv4 TC. Nah ini di protokolnya ini kita pilih TCP. Kemudian destination-nya itu kita pilih one address, ini udah benar. Kemudian di destination-nya itu di destination port-nya itu kita kita mengubahnya itu menjadi HTTP. Nah ini sebentar saya lupa. Oh yang diubah ini HTTP nya. Kemudian deskripsinya itu kita ubah menjadi kita membuat jadi HTTP Ubuntu. Nah ini kita biarin aja default, kita save. Oh sebentar, ada yang salah di sini sepertinya. P4 benar ini sudah benar.
HP-nya sepertinya ada kesalahan. Oh, ini saya belum buat ininya, pornya. Ini kita buat aja 192. Addressnya misalnya 192.168.0.5. Nah, saya lupa, kita save saja. Ini play change. Ini karena udah saya buat, saya akan menghapusnya kembali. Oh, sebentar, ini untuk mengerjakan yang kita kemudian mengcopy aja ini. Nah, di sini kita tinggal mengganti yang bagian ini menjadi https. Ini https dan ini https juga. Udah, kita save. Nah, yang kita buat tadi kita hapus aja lah, soalnya saya sudah buat juga. Nah, ini kemudian kita lanjut ke konfigurasi snort. Kita masuk ke config. Nah, di sini port-portnya sudah kita buat, ada one address dan HTTP dan HTTPS nya. Sini kita masuk ke snort. Bentar, saya lupa HTTPS www snort.org. Nah, buat teman-teman yang ingin masuk ke dalam sini, kita perlu untuk mendaftar dulu, sign up bagian sini. Namun karena di sini saya sudah membuat akun saya, jadi saya akan langsung masuk. Kita masuk. Nah, ini tampilan dari snort. Kita masuk ke encode. Nah, encode ini nanti kodenya ini akan kita masukin ke pfSense. Kemudian lanjut kita masuk ke pfSense tadi, ke sistemnya. Kita masuk ke sistem, terus ke package manager. Nah, di package manager ini seharusnya ada search item. Nah, ini kita klik snort, kita search. Nah, di sini seharusnya ada snort. Kita confirm. Namun di sini saya sudah menginstal snort itu, jadi saya akan langsung ke konfigurasi dari snort, yaitu service, dan kita mencari di sini snort.
Nah, bagian sini, di sini saya juga sudah buat apa saja yang sudah saya setting. Nah, yang perlu kita atur itu pertama adalah global settings. Di sini kita akan muncul untuk memasukkan OINC kode. Nah, yang OINC kode ini yang di ini tadi, di Snort tadi. Nah, saya sudah memasukin di sini. Ini dia. Kemudian kita enable Snort GPF2 dan add open. Ini kita centang, ini juga kita centang. Kemudian ini biarin juga yang lain. Nah, ini langsung kita save aja. Kemudian langkah selanjutnya kita kan iya, ini benar. Nah, di bagian ini tadi saya lupa, ini kita menggantinya 7 hari menjadi 7 hari. Ini kita menggantinya jam menjadi jam 2. Kemudian ini kita centang, ini juga kita mengubahnya menjadi 3 jam. Ini kita centang, kemudian kita save. Kemudian kita masuk ke kita masuk ke rules. Nah, di sini saya sudah mengupdate rules juga. Di sini Anda nanti akan mengupdate-nya. Kemudian nanti ininya harusnya enable, dan jika udah diupdate nanti MDS5 dan MDS signature date-nya itu akan terisi seperti ini. Kemudian lanjut kita ke tab Snort interface. Nah, ini di sini. Ini kita meng-add-nya. Sebagai contoh, saya akan meng-add kembali. Nah, ini kita ganti ke, ya ini udah pas. Ini jangan saya tambahin, sebenarnya jangan saya tambahin. Nah, begini aja. Nah, di sini kita cari alert ini kita samakan, ini kita tekan centang. Kemudian di block setting kita mengubahnya menjadi legacy mode. Kemudian yang ini kita mengubahnya jadi CRC dan kita save. Kemudian langkah selanjutnya kita ke one categories dulu. Di sini kita tekan unselect all aja, dan kita mencari yang namanya emergency ICMP rules, kita centang, dan emergency scan rules ini, kemudian kita save. Nah, dan kita ke IP rep. Kita di sini itu
mengenable ini, kita enable ini, kita klik centang dan kita oke kan, dan kita save. Terus kita kembali ke sini tadi, ke Snort interface-nya. Nah, ini kita masukkan ke Kali Linux. Oh iya, sebelumnya saya settingan di Kali Linux ini kita juga mengganti IP-nya sama seperti Ubuntu. Itu network. Nah, di sini sama seperti Ubuntu tadi, kita mengubah ya IP 4 settingnya ini menjadi 172.28.0.5 dan DNS servernya kita biarin aja, kita kosongin aja. Kemudian kita save. Kita akan mengecek IP-nya terlebih dahulu. Nah, harusnya IP-nya itu 172.128.0.5. Nah, seperti ini. IP-nya seperti ini. Kemudian kita cek dulu pingnya 172.28.0.3. Nah, di sini pingnya berjalan dengan baik. Kemudian saya akan meng-nmap, yaitu nmap min st min v 192.20.28.0.3. Ini kita tunggu saja, kita buat terminal baru, kita cek ping 172.0.3. Nah, di sini pingnya terganggu ya, ini tidak bisa berjalan. Oleh karena itu kita akan masuk ke Ubuntu tadi di sini. Nah, di sini kita masuk ke ke mana ya saya? Ke service
terus ke semut, terus di bagian paslis ini nah di sini masuk ya, di bagian ini IP-nya masuk 172.28.05 titik ini sesuai dengan Kali Linux tadi. Kemudian kita balik ke Kali Linux lagi. Nah di sini ada ngeblok. Sebentar, laptop saya sangat ngeframe. Nah di sini kita kalau ingin ngebloknya itu tinggal kita tekan silang. Nah kita lihat kembali ping kita tadi apakah berjalan atau tidak. Nah di sini pingnya kembali berjalan ya, itu artinya kita ngeblok ini terunblock. Jadi sekian dulu yang bisa saya presentasikan. Mohon maaf saya mengerjakannya dengan yang sudah jadi, dikarenakan laptop saya kurang bisa untuk butuh durasi yang sangat lama jika saya memulai dari awal, karena laptop saya kurang gacor. Terima kasih.